bahasa Inggris biasanya disebut hanya bahasa Inggris adalah akademis yang disiplin yang diajarkan di pendidikan dasar dan pasca menengah di negara-negara berbahasa Inggris. Hal ini tidak boleh dihubungkan dengan bahasa Inggris yang diajarkan sebagai bahasa asing, yang merupakan disiplin yang berbeda. Ini melibatkan studi dan eksplorasi teks-teks yang diciptakan dalam literatur bahasa Inggris. Penelitian Inggris mencangkup penelitian terhadap kesusastraan, khususnya novel, drama, cerita pendek, dan puisi. Kebanyakan berasal dari Inggris, Amerika Serikat, dan Irlandia. Meskipun lektor berbahasa Inggris dari negeri manapun dapat dipelajari dan lektor setempat atau nasional biasanya ada di posisi negeri manapun. Komposisi bahasa Inggris termasuk esai tertulis, cerita pendek, puisi, seni bahasa Inggris, termasuk pelajaran tata bahasa, penggunaan, dan gaya, dan termasuk sosiolinguistik Inggris, analisis wacana dari teks tertulis dan lisan dalam bahasa Inggris, sejarah bahasa Inggris, pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggris, dan siswa yang utama dalam bahasa Inggris, merenungkan, menganalisis, dan menafsirkan sastra dan film, menyajikan analisis mereka dalam tulisan yang jelas. Meskipun peminat yang sedikit untuk jurusan bahasa Inggris, khususnya gelar dalam bahasa Inggris, menjunjung keterampilan berpikir yang kritis yang penting bagi sejumlah bidang karir. Jawaban untuk nomor 2. Bahasa Inggris Amerika mencangkup banyak pola pengucapannya, kosakata, tata bahasa, dan terutama pengejaan yang berkesatuan secara nasional tetapi berbeda dari dialek lainnya di seluruh dunia. Dialek Amerika adalah standar Amerika yang dipengaruhi oleh bahasa minoritas, tetapi titik awalnya adalah bahasa Inggris pada awal abad ke-17. Kita berbicara tentang perbedaan nasional bahasa Inggris di Amerika. Bahasa Inggris di Amerika menunjukkan dialek-dialek yang lebih rendah daripada Inggris karena beberapa faktor sejarah. Ada 3 dialek utama Amerika, seperti New England, dialek selatan, dan dialek umum yang digunakan di bagian-bagian lain negeri itu. Karena keragaman bahasa Inggris Amerika didasarkan pada kata-kata dari dialek-dialek ini. Memang dialek-dialek ini berbeda tata bahasa, fonetik, dan estetis satu sama lain. American Word dalam beberapa ungkapan itu mempertahankan makna dari Amerika ini, tetapi penggunaannya telah berkembang dari waktu ke waktu, dan untuk berbagai alasan sejarah kata itu datang. Nomor 3. Imperialisme Inggris makin mendominasi dunia memasuki abad ke-19. Inggris bersama negara-negara Eropa berhasil mengalahkan kekuatan rivalnya Prancis di Waterloo, Belgia. Setelah itu Inggris tidak memiliki lawan atau rival yang sebanding di seluruh dunia. Tak hanya mengandalkan kekuatan militer, Inggris juga mendominasi melalui teknologi, industri, pendidikan, ekonomi, dan bahasa. Proses itu tampak jelas dalam imperialisme Inggris modern yang berpusat di India. Meski begitu, imperialisme Inggris bersifat mendua. Di satu sisi, Inggris ingin setiap aspek kehidupan di wilayah koloni berkiblat ke London. Nomor 4. Literatur Inggris adalah dengan meneliti secara singkat Anglo-Saksonisme, yaitu studi tentang Anglo-Sakson dan kesusastraan mereka untuk menyoroti beberapa cara bahwa setiap manusia setelah penaklukan Normandia telah menyusun kesusastraan Inggris kuno untuk tujuan ideologinya sendiri. Dengan cara ini, literatur Inggris lama terus-menerus dibuat menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah benar-benar adanya, tetapi sesuatu yang relevan untuk saat ini. Tujuan sebenarnya penggunaan hukum Anglo-Sakson itu adalah membentuk penelitian bahasa Inggris kuno sebagai mata pelajaran akademis pada abad ke-17. Untuk nomor 5, penaklukan orang Normandia dan ketundukan orang Inggris pada tahun 1066 sampai 1200 menjelang penutup masa Inggris yang lama. Suatu peristiwa bencana terjadi untuk mempercepat bahasanya yang berubah dengan cepat. Acara ini adalah penaklukan Norman dari tahun 1066. Penaklukan oleh orang Normandia mengubah seluruh bahasa haluan bahasa Inggris dan orang-orang Skandinavia yang sangat mudah beradaptasi.
Mereka menerima kekristenan dan memulai pembangunan katedral besar Normandia yang masih merupakan keajaiban arsitektur modern hingga sekarang. Pada abad ke-11, ketika penaklukan Norman terjadi, budaya mereka pada dasarnya adalah Prancis. 1200, kondisi berubah. Inggris kehilangan bagian penting dari hartanya di luar negeri. Kaum bangsawan secara perlahan melepaskan wilayah kontinental mereka. Persaingan perkembangan di antara mereka disertai dengan gerakan anti-asing di Inggris dan mencapai puncaknya dalam Perang 100 tahun. Selama 1,5 abad setelah penaklukan oleh orang Normandia, Prancis tidak hanya mengalami kekurangan atas golongan Inggris pada abad ke-13 dan ke-14.